dan selamat datang kembali di channel Data dan Fakta. Malam ini, kita akan mendengarkan rangkaian cerita mengenai rahasia-rahasia kecil yang sering terabaikan oleh keramaian dunia tentang bagaimana kesunyian dapat menjadi kekuatan, serta bagaimana kejujuran berfungsi sebagai jangkar yang menegakkan kita di tengah badai. Sebelum memulai, temukan posisi berbaring yang paling nyaman bagimu. Izinkan tubuhmu meresap perlahan ke dalam hangatnya tempat tidur. Lepaskan segala ketegangan yang menemaninya sepanjang hari. Tarik napas dalam-dalam. Lalu hembuskan pelan. Singkirkan semua beban pikiran, biarkan menghilang bersama udara malam yang sejuk dan tenang. Tutup mata dengan lembut. Biarkan gelapnya malam menjadi zona tenang bagi jiwa untuk beristirahat. Sekarang, mari kita mulai cerita pertama berjudul Berhenti Sejenak untuk Melangkah Lebih Jauh. Di sebuah desa yang dikelilingi hutan lebat dengan semerbak wangi kayu pinus, tinggallah seorang pemuda berotot kuat dan memiliki tekad sekayu baja. Ia bekerja sebagai penebang kayu yang sedang mencari peluang. Dengan langkah tegap, ia mengunjungi seorang pedagang kayu besar di kota, memohon agar diberi pekerjaan. Pedagang itu memperhatikan lengan kuat pemuda itu serta tatapan matanya yang berapi-api, lalu langsung menerima lamaran tersebut. Upah yang ditawarkan sungguh luar biasa, melampaui segala harapan sang pemuda. Kondisi kerja pun sangat memuaskan. Ia diberi peralatan terbaik serta tempat tinggal nyaman di pinggir hutan. Pemuda itu merasa seolah menjadi orang paling beruntung di dunia. Pada hari pertama, penebang itu melangkah ke dalam hutan, membawa kapak berkilau. Ia bekerja dengan irama teratur. Ayunan kapaknya menimbulkan dentuman yang selaras dengan kicau burung jauh di sana. Dengan semangat, ia berhasil menebang 10 pohon besar. Pedagang sangat terkesan dengan hasil kerja pemuda itu. Luar biasa, sungguh hebat, puji sang bos sambil menepuk bahu pemuda itu dengan bangga. Teruskan kerja seperti ini. Mendengar pujian itu, tenaga penebang terasa berlipat ganda. Keesokan harinya, ia bangun bahkan sebelum mentari muncul. Bertekad memberi hasil lebih banyak demi membalas kepercayaan bosnya, ia bekerja lebih giat, menghirup debu kayu, hampir tak menyisakan waktu untuk mengusap keringat di dahi. Namun, menjelang senja, saat ia menghitung hasil kerja, hanya 8 pohon yang berhasil ditebang. Ia merasa agak bingung, tetapi tak membiarkan keraguan menghentikannya. Mungkin aku belum cukup berusaha, pikirnya. Hari ketiga tiba, kali ini ia mendorong diri melewati batas wajar. Ia mengabaikan rasa sakit di telapak tangannya dan kelelahan di bahunya. Terus mengayun kapak, namun hasilnya malah menurun. Hanya 3 pohon yang tumbang hari itu. Penebang itu duduk lemas di atas batang pohon tua, merasa frustasi dan sangat malu. Dengan kepala menunduk, ia bersiap menghadapi teguran atau bahkan pemecatan.
"Tuan," katanya dengan suara serak penuh penyesalan, "aku sungguh tak mengerti apa yang salah dengan diriku. Aku sudah bekerja lebih keras sejak hari pertama, namun hasilnya justru menurun. Rasanya aku mulai kehilangan tenaga." Sang pedagang kayu yang bijak menatap karyawannya lama-lamanya. Wajahnya tak tampak marah, melainkan tersenyum lembut. "Beritahu aku," tanyanya dengan nada menenangkan, "kapan terakhir kali kau mengasah kapakmu?" Penebang pohon itu terdiam sejenak, matanya berkelip kebingungan. "Mengasah?" jawabnya. "Tuan, aku tidak punya waktu untuk mengasah kapakku. Aku terlalu sibuk menebang pohon-pohon itu." Bosnya tersenyum lebih lebar. "Itulah masalahnya, Nak. Sama seperti kapak, jiwa kita juga bisa menjadi tumpul seiring waktu. Dalam kejar-kejar target, mimpi, atau pengakuan orang lain, kita sering lupa berhenti sejenak, beristirahat, merenung dan mengasah pikiran, tubuh, serta hati. Kadang-kadang melakukan lebih banyak bukanlah solusi. Menjadi lebih tajam justru kuncinya. Maka berhentilah sejenak, tarik napasmu, selami dirimu. Jangan hanya kerja keras, tapi kerja pintar." Pria itu mulai mengerti. Ia sadar selama ini terlalu terfokus pada angka dan hasil hingga mengabaikan aset paling berharga, dirinya sendiri. Dalam perjalanan hidup yang terasa seperti perlombaan, ingatlah bahwa istirahat bukan kemalasan. Mengambil jeda untuk merenung dan mengisi ulang energi adalah cara mengasah kapak kehidupan agar tetap tajam. Jangan biarkan dirimu menjadi tumpul karena terlalu sibuk berlari. Terkadang, langkah terjauh bukan dari kecepatan tanpa henti, melainkan dari persiapan matang dalam hening. Berhenti sejenak, tarik napas, dan biarkan hatimu kembali tajam sebelum melangkah lagi. Kini, bayangkan hutan rimbun memudar, seperti kabut di bawah cahaya fajar. Kita berpindah ke tempat lain, ke zaman di mana kata-kata berharga seperti emas, namun sering terbuang seperti debu di jalan. Bayangkan dirimu berada di sebuah kota tua dengan pilar marmer megah. Kita berjalan bersama seorang pria bijak yang mengajarkan pentingnya menjaga lisan sebagai wujud tertinggi menjaga kedamaian jiwa. Mari kita mulai kisah kedua malam ini berjudul 3 Saringan Kebijaksanaan. Di tengah keramaian Athena, di mana pedagang berseru dan roda kereta kuda bersaing di jalan berbatu, tinggal seorang filsuf terkenal bernama Sokrates. Ia tidak dikenal karena kekayaan, melainkan karena ketenangan tak tergoyahkan dan kemampuan melihat melampaui permukaan. Sokrates sering menghabiskan waktunya berkeliling pasar atau duduk di bawah pohon zaitun, merenungkan hakikat hidup. Suatu siang, ketika matahari menyinari alun-alun kota, seorang kenalan lama Sokrates berlari mendekat dengan napas terengah-engah.
Wajahnya penuh rahasia yang mendesak untuk diungkapkan. Matanya bersinar dengan antusiasme aneh, antusiasme yang biasanya muncul saat seseorang membawa kabar buruk tentang orang lain. "Sokrates, Sokrates," seru pria itu mengatur napasnya. "Sudahkah kau dengar gosip tentang salah satu sahabatmu di kota ini? Kau tidak akan percaya betapa buruknya itu." Sokrates berhenti, menatap pria itu dengan pandangan jernih dan damai, tak menunjukkan rasa penasaran sama sekali. Sebaliknya, ia mengangkat tangan lembut, memberi isyarat yang menghentikan aliran kata-kata. "Sebelum kau cerita apapun kepadaku," kata Sokrates dengan suara rendah namun berwibawa, "aku ingin kau melewati ujian kecil yang kutamai sebut ujian 3 saringan." Pria itu tampak bingung, namun mengangguk setuju. "Ujian 3 saringan apa itu?" Sokrates tersenyum tipis. "Saringan pertama, kebenaran. Katakan padaku, apakah kau yakin tanpa ragu bahwa apa yang akan kau ceritakan ini memang benar adanya?" Pria itu terdiam, menggaruk kepala yang tak terasa gatal. "Sebenarnya tidak," jawabnya. "Aku hanya mendengarnya dari orang lain di kedai tadi. Aku tak tahu pasti apakah itu fakta atau sekadar gosip." "Baiklah," gumam Sokrates tenang. "Jadi kau tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau salah. Sekarang, mari kita gunakan saringan kedua, kebaikan. Apakah hal yang akan kau ceritakan tentang temanku itu adalah sesuatu yang baik?" Pria itu menundukkan kepalanya, menghindari tatapan Sokrates yang menusuk hingga ke relung jiwanya. "Tidak, justru sebaliknya, ini adalah hal yang cukup memalukan dan buruk tentangnya." Sokrates mengangguk pelan seolah sudah menduga jawaban itu. "Jadi, kau ingin menceritakan sesuatu yang buruk tentang temanku, meskipun kau sendiri tidak yakin apakah hal itu benar? Sekarang, masih ada satu saringan lagi yang tersisa, yaitu saringan kegunaan. Apakah apa yang ingin kau ceritakan ini ada gunanya bagiku? Apakah informasi ini akan membuat hidupku lebih baik atau membantu temanku tersebut?" Pria itu menarik nafas panjang, lalu menggelengkan kepalanya dengan lesu. "Tidak, Sokrates, sejujurnya itu tidak berguna sama sekali bagimu. Itu hanya sekedar kabar yang sedang hangat dibicarakan." Sokrates tersenyum dengan penuh kasih sayang, lalu menepuk bahu pria itu. "Nah, temanku," bisiknya lembut. "Jika apa yang ingin kau ceritakan kepadaku itu tidak benar, tidak baik, dan bahkan tidak berguna, lalu mengapa kau merasa perlu menceritakannya kepadaku? Mengapa kita harus mengotori telinga dan pikiran kita dengan sampah yang tidak memiliki nilai?" Pria itu tertegun, merasa malu akan dorongan hatinya yang tadi begitu menggebu-gebu. Sokrates melanjutkan dengan bijaksana, "Tidaklah sopan untuk membicarakan keburukan seseorang di belakangnya. Apalagi jika kau tidak berani mengatakannya langsung di hadapan mereka. Ingatlah, kebijaksanaan bukan hanya tentang apa yang sanggup kau ucapkan,
melainkan tentang mengetahui kapan saatnya untuk tidak mengatakan apapun sama sekali. Malam itu, pria tersebut pulang dengan pemahaman baru. Ia menyadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita adalah benih. Jika kita menebar benih kebohongan dan keburukan, maka hati kita akan menjadi ladang yang penuh dengan duri. Namun, jika kita memilih untuk diam ketika tidak ada kebaikan yang bisa diucapkan, maka jiwa kita akan tetap menjadi taman yang tenang dan damai. Di era di mana informasi mengalir begitu deras, kita seringkali lupa untuk menyaring apa yang masuk dan keluar dari pikiran kita. Kisah Sokrates ini mengingatkan kita untuk selalu menggunakan 3 saringan: kebenaran, kebaikan, dan kegunaan. Janganlah menjadi penyambung lidah bagi hal-hal yang hanya akan merusak kedamaian orang lain dan dirimu sendiri. Ingatlah bahwa diam adalah emas ketika kata-kata tidak lagi membawa cahaya. Menjaga lisan adalah cara kita menjaga kehormatan diri dan ketenangan batin. Sebelum bicara, tanyalah pada hatimu, apakah ini benar? Apakah ini baik? Dan apakah ini berguna? Sekarang, biarkan gema dari pilar-pilar marmer Athena itu memudar, menyatu dengan hembusan angin yang membawa kita ke puncak pepohonan yang tinggi, di mana langit terasa begitu dekat dan kejujuran menjadi satu-satunya kompas yang paling berharga. Bayangkan kini dirimu berada di atas sebuah dahan pohon ek tua yang sangat kokoh. Di sekelilingmu hanya ada hamparan awan putih yang berarak pelan dan birunya cakrawala yang tak bertepi. Di tempat yang sunyi dan tinggi ini, kita akan belajar tentang perbedaan antara janji yang manis sebagai madu dengan kenyataan yang pahit, serta mengapa sebuah pembuktian jauh lebih berharga daripada 1000 kata-kata indah. Mari kita masukin kisah ketiga malam ini. Sebuah kisah yang berjudul "Jangan Terlena oleh Manisnya Kata". Di puncak sebuah pohon ek tua yang sudah berusia ratusan tahun, di mana dahan-dahannya seolah berusaha menggapai langit, hiduplah seekor burung elang yang sangat anggun. Bulunya berwarna coklat keemasan, dan matanya yang tajam selalu menatap cakrawala dengan penuh wibawa. Meskipun ia merupakan penguasa langit yang perkasa, di dalam hati yang sunyi ia menyimpan kerinduan. Pada suatu sore, ketika matahari mulai condong ke barat, menebarkan warna merah menyala pada bulu-bulunya, elang itu menghela napas panjang. "Aku menginginkan seorang sahabat yang berbisik pada angin," bisiknya. "Sahabat yang tak hanya bisa terbang bersamaku di antara awan, melainkan juga burung yang sungguh-sungguh mampu menunjukkan kekuatannya, melindungi, dan memberikan segalanya secara nyata." Tidak jauh dari situ, seekor burung alap-alap yang bertengger di dahan lebih rendah mendengar keluh sang elang. Dengan gerakan lincah dan penuh percaya diri, ia mendekat dan mendarat di depan elang. Mengembang dengungkan dadanya, ia menatap elang dengan mata yang pura-pura tampak perkasa. "Pilihlah aku sebagai pendampingmu," seru burung alap-alap itu dengan suara lantang dan yakin.
Jangan perhatikan ukuran tubuhku yang lebih kecil. Aku jauh lebih kuat daripada yang kau kira. Bahkan, aku dapat membawa seekor burung unta besar dengan cakarku ini. Sang elang terdiam. Burung unta, ucapnya, terkejut oleh pernyataan luar biasa itu, mengingat berat dan besar burung unta yang tak sebanding dengan pemangsa kecil seperti dirinya. Namun, hati elang sedang sangat mendambakan sosok yang kuat, sehingga ia terpesona oleh keberanian kata-kata itu. Tanpa berpikir lama atau menuntut bukti, elang setuju menikah dengannya. Keesokan paginya, ketika fajar menyingsing, burung alap-alap terbang keluar sarang dengan semangat memburu, ingin membuktikan janjinya. Elang menunggu sabar di dahan ek, membayangkan jamuan besar yang akan dibawanya pulang. Namun, ketika matahari mulai terbenam dan bayang-bayang memanjang, alap-alap kembali dengan napas terengah-engah. Di cakarannya hanya ada seekor tikus kecil kurus. Elang menatapnya, kemudian menatap sang pasangan. Ia memilih diam, tidak mengeluh. Mungkin hari ini ia kurang beruntung, pikirnya dengan pengertian. Hari berikutnya, alap-alap kembali berburu. Kali ini ia pulang membawa seekor ular sawah tipis dan kecil. Tidak ada burung unta, tidak ada mangsa besar yang dijanjikan sebelumnya. Sayap elang bergetar, rasa kecewa merayap di dadanya. Ia bertanya dengan tenang namun tegas, "Apakah ini burung unta yang kau katakan? Di mana janji-janji besarmu tadi?" Alap-alap hanya mengangkat bahu santai tanpa rasa bersalah. Untuk memenangkan hatimu dan membuatmu terkesan, aku rela berkata apa saja, bahkan hal-hal yang tak mungkin kulakukan, jawabnya ringan. Saat itu elang menyadari kesalahannya. Ia telah membiarkan dirinya terpesona oleh kata-kata indah yang kosong. Ia mengerti bahwa di dunia ini banyak yang suka memamerkan diri, menceritakan kehebatan yang tak pernah ada, mengklaim langit sebagai milik mereka. Namun ketika tiba saatnya membuktikan kekuatan, cakar mereka kosong. Ia belajar bahwa cinta dan kepercayaan sejati tak dibangun di atas janji-janji megah, melainkan pada bukti konsisten setiap hari. Sejak saat itu, sang elang memutuskan untuk tidak lagi mendengarkan janji, melainkan memperhatikan tindakan. Kisah ini mengingatkan kita agar tak mudah terbuai retorika dan janji manis. Di zaman kini, banyak orang yang pandai memamerkan diri, menyombongkan pencapaian semu, dan memberikan harapan kosong demi simpati atau perhatian. Ingatlah bahwa kata-kata murah, tetapi bukti bernilai mahal. Biarkan orang membuktikan siapa mereka, lewat apa yang mereka berikan secara konsisten dalam hidupmu, bukan lewat ucapan mereka. Jadilah pribadi yang rendah hati, jujur pada kemampuan diri, dan biarkan integritas menjadi standar tak tergoyahkan. Karena pada akhirnya, tindakan selalu berbicara lebih keras daripada 1000 kata. Kini kita telah mencapai ujung perjalanan malam ini, saat cahaya bulan memudar dan bintang-bintang bersinar tenang, seolah menjaga tidurmu. Kita telah melintasi hutan rimbun, berjalan di alun-alun kota tua, dan terbang tinggi di atas pohon ek yang kokoh. Biarkan kepakan sayap elang perlahan menghilang,
menyatu dengan keheningan malam yang kini merengkuhmu erat. Malam semakin larut, tibalah saat jiwamu beristirahat sepenuhnya. Sebelum kamu membiarkan dirimu tenggelam sepenuhnya dalam lautan mimpi yang tenang, mari kita kumpulkan semua benih kebijaksanaan yang selama ini telah ditanam di hati kita sepanjang perjalanan. Ingatlah sang penebang pohon yang bekerja tanpa henti di tengah hutan. Ia memiliki kekuatan serta tekad yang kuat, namun hampir kehilangan segalanya karena lalai memberi jeda untuk mengasah kapaknya. Begitu pula hidup kita. Jangan biarkan dirimu menjadi tumpul karena terlalu sibuk mengejar bayang-bayang dunia. Sadari bahwa istirahat adalah bagian dari perjuangan, dan berhenti sejenak untuk merenung merupakan cara terbaik mengasah ketajaman batinmu. Tarik napas dalam, karena kamu berhak berhenti sejenak dan mengisi kembali cahayamu. Bawalah pula ingatan tentang Sokrates dan 3 saringan jernihnya. Di tengah kebisingan serta informasi yang belum tentu benar, kamu telah belajar menjadi penjaga gerbang bagi pikiranmu sendiri. Sebelum sebuah kata masuk atau keluar, tanyakan pada hatimu, apakah itu benar? Apakah itu baik dan apakah itu berguna? Dengan menyaring apa yang kamu dengar dan ucapkan, kamu sedang menumbuhkan taman ketenangan dalam jiwamu, sebuah tempat bebas dari kebisingan sia-sia yang mengganggu kedamaianmu. Terakhir, ingat pelajaran sang elang yang tak lagi terpesona oleh manisnya kata-kata. Kini kamu sadar bahwa kejujuran adalah perhiasan paling berharga, dan tindakan nyata adalah bukti cinta sejati. Jangan terpesona oleh mereka yang suka memamerkan kepalsuan. Hargailah mereka yang setia hadir meski tanpa banyak suara. Biarkan integritas dan kejujuran menjadi standar bagimu dalam melihat dunia dan menjalin hubungan dengan orang lain. Sekarang, lepaskan semua sisa cerita itu. Biarkan menjadi bagian dari dirimu yang berbisik dalam keheningan. Tugasmu hari ini telah selesai sepenuhnya. Kamu telah memetik hikmah, menjaga lisan, dan memilih menjadi pribadi yang lebih bijak. Tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Esok adalah lembaran putih yang baru. Namun untuk saat ini, biarkan malam menjadi milikmu sepenuhnya. Rasakan tubuhmu semakin berat dan rileks, seolah setiap beban yang kamu pikul menghilang ke udara malam. Izinkan setiap sel dalam tubuhmu beristirahat, memulihkan diri dalam dekapan keheningan yang suci. Bayangkan cahaya biru lembut menyelimuti seluruh tubuhmu, dari puncak kepala hingga ujung jari kaki, memberi rasa aman dan perlindungan sempurna. Tidurlah dengan senyum tulus di wajah, karena kamu tahu telah melakukan yang terbaik hari ini. Biarkan pikiranmu mengikuti aliran awan yang damai menuju tempat yang hanya dipenuhi kedamaian, rasa syukur, dan cinta sejati. Selamat malam, jiwa-jiwa yang penuh ketenangan. Sampai jumpa di kisah menenangkan berikutnya.